Laga Madura United versus Arema FC akan hadir pada matchday ketiga grup B Piala Presiden 2024. Kedua tim akan berhadapan di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Gianyar, Jumat, 26 Juli, mulai pukul 15.30 WIB dengan disiarkan Indosiar dan video. Bentrokan ini diprediksi berjalan ketat mengingat tim berjuluk Laskar Sapekerrap dan Singoedan itu masih sama-sama mempunyai peluang lolos. Arema FC menempati posisi kedua klasemen sementara grup B Piala Presiden 2024 dengan 4 poin, Madura United di tempat ketiga dengan 3 poin. Pada puncak klasemen sementara ditempati Persija Jakarta dengan 4 poin dan peringkat terbawah diisi oleh Bali United yang belum meraih poin. Singoedan hanya membutuhkan setidaknya hasil imbang untuk memastikan langkahnya berlanjut ke semifinal. Untuk Laskar Sapekerrap lebih pelik. Mereka wajib menang untuk bisa menentukan nasibnya sendiri ke babak selanjutnya, sedangkan jika imbang, bergantung hasil Persija versus Bali United. Jika bercermin dari kiprah di Liga 1 musim lalu, Madura United yang merupakan runner-up tentu diunggulkan. Namun situasinya sudah tidak demikian. Arema FC yang sebelumnya harus berjuang menghindari zona degradasi, memiliki wajah berbeda dari sejauh penampilannya pada Piala Presiden 2024. Di bawah arahan pelatih kepala anyar, Joel Corneli, Singoedan bermain sangat baik dengan materi pemain yang mendukung dan tidak bisa diremehkan. Sementara itu Laskar Sapekerrap yang mengalami perombakan total di timnya pun terbukti tak tampi buruk di bawah arahan pelatih baru Widodo Ceputro. Para pemain asing yang dipunya kedua tim bakal memegang peran penting dalam duel nanti. Untuk Singoedan, Las juga memiliki sosok Salim Tuharea. Arema akan berupaya semaksimal mungkin untuk membidik kemenangan saat menghadapi tim Madura United. Pada laga penyisihan grup Piala Presiden 2024, yang akan digelar di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali, Jumat, 26 Juli 2024. Tentunya seluruh pemain akan tampil maksimal dalam membidik satu tiket ke babak semifinal. Pasti kita bermain dengan plan dan permainan kita dan agresif di awal hingga akhir dan tetap fokus. Ini kunci dalam membidik target yang akan kita realisasikan, ujar pemain Arema Arhan Fikri saat dikonfirmasi, Jumat, 26 Juli 2024. Disinggung terkait recovery yang cukup mepet, Arhan mengaku tidak ada masalah karena Madura United juga memiliki recovery yang minim. Di sisi lain pemain Madura United juga perlu diwaspadai, karena mereka memiliki pemain yang bagus dan motivasi yang tinggi usai mengalahkan Bali United. Kondisi yang pasti kita capek karena waktu recovery-nya setelah main, 2 hari berikutnya kita main lagi. Untuk komposisi pemain Madura bagus dan bisa cetak gol di akhir pertandingan, dan kita harus konsentrasi penuh di laga nanti sampai akhir laga, ucap Arhan. Arema FC menyiapkan gaya permainan agresif menghadapi Madura United pada laga ketiga babak penyisihan grup B Piala Presiden 2024 di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Gianyar, Bali, Jumat 26 Juli. Kami bermain sesuai rencana, gaya permainan kami agresif awal dan akhir, kata pemain Arema FC Arhan Fikri di sela jumpa pers H1 menghadapi Madura United di Gianyar, Bali, Kamis. Gelandang Singoedan itu mengantisipasi permainan tim lawan yang melakukan serangan pada menit-menit terakhir seperti pada laga kedua babak penyisihan grup melawan Bali United pada Rabu 24 Juli dengan skor akhir kemenangan untuk Madura yakni 3-2. Komposisi pemain Madura cukup bagus, mereka bisa mencetak gol di akhir pertandingan jadi harus kami antisipasi, imbuhnya. Sementara itu, pelatih kepala Arema Joel Corneli mengakui semua pemain lawan dengan julukan Laskar Sapekerrap itu menjadi perhatian untuk diwaspadai pada laga penentuan semifinal Piala Presiden 2024. Kami harus perhatikan semua tim Madura United, imbuhnya.
Adapun Arema saat ini tak banyak melakukan aktivitas fisik melainkan memilih untuk memulihkan kondisi fisik setelah pada Rabu 24 Juli bermain imbang 2-2 melawan Persija Jakarta. Arema FC, Persija dan Madura United saat ini memiliki peluang memperebutkan tiket melaju ke semifinal Piala Presiden 2024. Arema dan Persija sama-sama mengantongi 4 poin dan Madura United memiliki 3 poin. Sedangkan, Bali United dipastikan tersingkir di fase grup B karena memetik hasil pahit yakni 0 poin dan menjadi juru kunci grup. Arema FC dijadwalkan meladeni Madura United pada laga ketiga penyisihan grup B Piala Presiden 2024 di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Kabupaten Gianyar, Bali, Jumat 26 Juli pukul 16.30 WITA. Sementara itu, Madura United akan berjumpa Arema FC pada babak ketiga penyisihan grup B Piala Presiden 2024 di Stadion Kapten Iwayan Dipta. Pertandingan ini dimainkan Jumat, 26 Juli 2024, pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Pelatih Kepala Madura United Widodo Cahyono Putro melakukan rotasi pemain dalam laga nanti, khususnya yang masih memiliki menit bermain yang kurang. Tujuannya untuk menghindari pemain kelelahan dan cedera karena berturut-turut menjalani laga penyisihan di tengah waktu jadwal yang sempit. Selain itu, Madura United menjalani masa pemulihan menjelang laga melawan Arema FC pada babak ketiga penyisihan grup B Piala Presiden 2024. Tetap pemulihan tapi kami melakukan di hotel, kolam renang dan mandi es, kata Widodo seperti dikutip Antara. Sedangkan Arema FC menyiapkan gaya permainan agresif menghadapi Madura United. Kami bermain sesuai rencana, gaya permainan kami agresif awal dan akhir, kata pemain Arema FC Arhan Fikri. Gelandang Singo Edan itu mengantisipasi permainan tim lawan yang melakukan serangan pada menit-menit terakhir. Seperti pada laga kedua babak penyisihan grup melawan Bali United pada Rabu, 24 Juli 2024, dengan skor akhir kemenangan untuk Madura yakni 3-2. Komposisi pemain Madura cukup bagus, mereka bisa mencetak gol di akhir pertandingan jadi harus kami antisipasi, ujarnya. Arema FC tak ingin terhenti di fase grup Piala Presiden 2024. Demi mengamankan tiket ke semifinal, mereka harus memenangi laga terakhir grup B melawan Madura United di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Gianyar, Jumat, 26 Juli 2024. Partai yang sulit. Namun, tim berjulukan Singo Edan ini punya modal bagus untuk memenangi laga itu. Ada 4 pemain kunci Arema FC yang bisa memulangkan Madura United dari Piala Presiden. Mayoritas pemain itu adalah mantan Madura United, seperti Lucas Frigeri, Salim Tuhaya dan satu lagi Dalberto Lonbelo. Hanya saja nama terakhir masih belum jadi pemain inti saat ini. Dalam 2 laga, Dalberto hanya jadi pengganti dan belum bisa mencetak gol. Selain itu, ada striker Charles Lokolingo jadi andalan lini depan. Striker berpaspor Australia tersebut selalu terlibat dalam setiap gol yang dicetak Arema dalam 2 pertandingan, baik sebagai pemberi assist maupun pencetak gol itu sendiri. 4 nama ini bisa membuat para pemain Madura United keteteran. Meskipun sama-sama kelelahan akibat jadwal padat, 4 pemain Arema itu dikabarkan fit. Mereka siap tampil di laga pamungkas grup B. Berikut peran 4 pemain kunci Arema FC di lapangan nanti. Lucas Frigeri. Gawangnya kemasukan 2 gol saat melawan Persija Jakarta. Tapi, itu bukan berarti permainan Frigeri menurun. Kiper 35 tahun itu melakukan 3 save penting di laga tersebut. Refleks cepat dan kejelian membaca arah bola jadi andalan Frigeri. Selain itu, postur 194 cm membuatnya tidak kesulitan menggapai bola atas. Saat melawan Madura United, Frigeri akan menyulitkan mantan rekan-rekannya.
karena performanya begitu stabil di grup B Piala Presiden. Di laga pertama, Frigiri melakukan 5 save dan membuat Bali United tak sanggup mencetak gol. Frigiri juga punya modal menghadapi Madura United. Dia mengenal sebagian pemain lawan. Lantaran musim lalu, dia jadi kiper utama Madura United. Meski tim berjuluk Laskar Sape Kerap tersebut banyak mengubah materi pemain, setidaknya Frigiri tahu karakter bermain tim tersebut. Salim Tuharia. Rekrutan baru paling berhasil sampai saat ini. 2 kali turun sebagai starter, 2 gol pula diciptakannya. Ini membuat winger 22 tahun tersebut punya kepercayaan diri yang bagus. Dia tidak lagi minder karena sudah menggeser posisi winger senior Arema, Dendi Santoso. Madura United sendiri juga merupakan mantan klubnya 2 musim terakhir. Bisa dibilang Salim diorbitkan oleh Madura United. Tapi, kini dia harus profesional. Karena saat ini Salim bermain untuk Arema FC. Bermain sebagai sayap kanan, Salim tidak terlalu banyak melayani striker. Lantaran akurasi crossingnya tidak selalu menemui sasaran. Justru dia sering masuk ke dalam kotak penalti untuk menyelesaikan peluang yang didapat. Ada 2 hal yang membuat Salim jadi ancaman Madura United. Kecepatan dan akurasi tendangan jarak jauhnya. 2 hal itu yang terlihat menonjol dalam 2 laga awal Piala Presiden 2022. Darberto Luanbelo. Musim lalu, dia jadi andalan utama Madura United di paruh musim terakhir. Dia mengemas 5 gol dari 17 pertandingan. Hanya saja, di Arema dia masih jadi pengganti. Karena Dalberto baru bergabung kurang dari 2 pekan. Sehingga pelatih Arema melihat fisiknya belum siap untuk diturunkan sebagai starter. Kendati demikian, dia tetap bisa memberikan ancaman saat masuk di babak kedua. Meski belum mencetak gol di Piala Presiden, Dalberto mulai bisa beradaptasi dengan tim barunya. Tinggal bagaimana dia mendapatkan banyak suplai bola di babak kedua. Saat turun di 2 laga awal, Arema sedang banyak ditekan lawan. Sehingga suplai bola kepadanya sangat minim. Ketika melawan Madura United, Arema sudah melakukan evaluasi. Sepertinya mereka tidak ingin bertahan total di babak kedua. Sehingga Dalberto juga punya kans untuk beraksi di depan gawang Madura United. Charles Lokolingai. Striker asal Australia ini selalu terlihat dalam 3 gol yang dibuat Arema di Piala Presiden kali ini. Selain itu, Lokolinga mencetak 1 gol ke gawang Persija Jakarta. Sejak musim lalu, striker 27 tahun itu jadi tumpuan lini depan Singoedan. Dia lebih tajam ketika turun sebagai target man. Saat menerima bola, Lokolinga kerap memenangi duel. Selain itu, dia punya kecepatan di atas rata-rata. Kemampuannya itu membuatnya bisa dengan mudah melewati lawan. Lokolinga bisa jadi ancaman serius lini belakang Madura United yang belum komplit. Karena 1 stopper asing yang ditunggu belum juga datang. Sehingga mereka masih mengandalkan bek asal Filipina, Christian Rontini, Nur Diansyah dan lainnya.